Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga kalian dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi buku fiksi non-fiksi. Buku fiksi adalah cerita sesuai imajinasi pengarang. Cerita fiksi erat kaitannya dengan karya sastra karena di dalamnya terkandung cerita-cerita berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Unsur intrinsik dalam karya fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah karya fiksi tersebut. Unsur-unsur intrinsik dalam karya fiksi dapat kita singkat dengan TAPLAS, yakni tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok cerita, inti dari sebuah cerita atau gagasan utama. Yang kedua adalah alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam buku fiksi tersebut. Urutan atau tahapan alur meliputi pengenalan cerita atau pengenalan tokoh, konflik atau permasalahan yang terjadi antar tokoh, klimaks atau puncak permasalahan, anti klimaks yakni masalah mulai mereda, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan, yang merupakan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi 3, yakni tokoh protagonis adalah tokoh yang sesuai harapan pembaca. Tokoh tersebut membawa karakter positif. Yang kedua adalah tokoh antagonis, yakni lawan dari tokoh protagonis yang menyebabkan timbulnya konflik. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, merupakan penengah atau tokoh bijak yang menjembatani dalam menyelesaikan masalah. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yakni latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam karya fiksi. Yang kedua adalah latar waktu, berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa dalam karya fiksi. Dan yang ketiga adalah latar suasana, berkaitan dengan suasana hati tokoh dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang kelima adalah amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui kisah atau cerita dalam buku fiksi tersebut. Unsur intrinsik yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam buku fiksi dibagi menjadi 2, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Dalam sudut pandang orang pertama,
tokoh utamanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Sedangkan dalam sudut pandang orang ketiga, tokoh utamanya menggunakan kata ganti dia atau langsung menyebutkan nama orang. Selain unsur intrinsik, ada juga yang disebut unsur ekstrinsik dalam buku fiksi. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita yang berkaitan dengan latar belakang penulis, meliputi pendidikan penulis, pekerjaan penulis, sosial budaya penulis, keadaan sosial politik negara pada saat cerita tersebut ditulis, dan kondisi sosial ekonomi penulis. Aspek kebahasaan dalam buku fiksi. Dalam cerita fiksi, terdapat penggunaan istilah, ungkapan, atau kata-kata konotasi, yakni kata-kata dengan makna yang tidak sebenarnya. Berikut adalah contoh-contoh ungkapan atau istilah. Berat hati memiliki makna enggan. Berat sebelah yang berarti tidak adil. Besar kepala memiliki arti sombong. Besar mulut bermakna banyak bicara. Tangan kanan adalah orang kepercayaan. Kaki tangan bermakna anak buah. Panjang tangan suka mencuri. Mata-mata adalah pengintai. Mata keranjang perihal yang tidak pantas terhadap lawan jenis. Dan yang terakhir, mata hati bermakna hati nurani. Buku non-fiksi. Selain mempelajari tentang buku fiksi, kita juga akan mempelajari lebih dalam tentang buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang disusun berdasarkan fakta dan kenyataan, disertai data-data dan bukti-bukti. Contohnya, buku mata pelajaran, buku ilmiah populer, dan biografi. Aspek-aspek yang hendaknya terdapat dalam teks non-fiksi adalah: yang pertama, kesesuaian isi. Yang kedua, kelengkapan isi. Yang ketiga, kejelasan pemaparan. Dan yang keempat, kebakuan ejaan dan tanda baca. Teknik mencatat informasi dalam buku non-fiksi. Yang pertama, menentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasannya atau penggunaannya. Yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya. Yang ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Dan yang terakhir, catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah itu. Cara menemukan ide pokok dalam buku non-fiksi. Yang pertama, membaca paragraf dalam teks non-fiksi. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Yang ketiga, mencatat ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, paragraf deduktif, yakni paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf induktif,
memiliki kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Dan paragraf campuran memiliki kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Hal yang perlu kalian ketahui tentang buku non-fiksi lainnya adalah tentang indeks. Indeks adalah susunan kata-kata penting atau kata-kata sulit yang terdapat dalam buku non-fiksi, disertai dengan nomor halamannya dan disesuaikan dengan urutan abjadnya. Biasanya, daftar indeks terdapat di bagian akhir buku non-fiksi. Dengan indeks, kita bisa mengetahui dan memahami arti dari kata atau istilah tersebut. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini tentang buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.